Halo semua, apa kabar? Berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Di kesempatan kali ini, saya ingin mereview rumah heritage yang ada di belakang saya ini, teman-teman ya. Dan kebetulan rumah di belakang saya ini sedang dijual. Jadi, jika kalian sedang cari rumah heritage atau mungkin kalian tertarik dengan suasana rumah heritage seperti apa, pastikan kalian tonton terus video ini sampai akhir ya. Jangan lupa, tapi sebelumnya untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung review rumahnya. Let's go! Nah teman-teman, untuk rumah di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 784 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 500 meter persegi ya. Sedang untuk dimensi lebarnya ini sekitar 20 meter teman-teman. Nah, rumah ini kalau menurut info dari pemiliknya berdiri sejak tahun 1951. Wow, cukup lama ya. Kalau dari 2025 berarti sekitar 74 tahun teman-teman. Nah, tapi bisa dilihat ya, untuk bangunannya masih berdiri kokoh teman-teman sampai sekarang ya. Untuk tampilannya, bagian atap dia menggunakan bentuk perisai teman-teman. Dengan pelapis atapnya dia menggunakan genteng tanah liat ya. Nah, di sini untuk akses masuk pagarnya terdapat dua teman-teman. Jadi ada di sisi kanan di belakang saya ini dan juga ada di sisi sebelah kiri. Terdapat di sana ya. Nah, di sini untuk bagian gerbang pintunya juga masih model-model lama ya. Oke, mungkin kita coba intip untuk bagian karpet bagian samping kiri teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah area karpet yang ada di sisi kiri rumah ini ya. Untuk area karpet di sini cukup besar ya, ini bisa muat sampai 2 mobil teman-teman. Nah, untuk bagian lantai-lantai bagian karpetnya seperti rumah-rumah zaman dulu ya, hanya diberikan kerikil-kerikil batu saja teman-teman. Nah, di sini di bagian depan untuk area lahan hijaunya juga sangat besar ya. Untuk areanya berada di samping kiri dan juga berada di tengah rumah ini teman-teman. Nah, di belakang saya ini adalah area teras di depan rumahnya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin tunjukkan dulu ya untuk area karpet yang ada di sebelah kanan. Yuk, ikuti. Nah, teman-teman, ini adalah sisi bagian kanannya ya. Di sini masih terdapat area karpet. Ini bisa muat untuk 1 mobil ya. Dan di bagian sini masih terdapat pintu pembatas untuk menuju karpet bagian dalamnya. Mungkin kita nanti coba intip dari dalam ya teman-teman. Oke, mungkin kita lihat di bagian kiri ini ada yang cukup menarik teman-teman. Nah, di bagian panel pintu jendelanya di sini masih model lawas ya. Jadi model-model zaman dulu itu untuk bagian penutup jendelanya dia terbagi 2 teman-teman. Jadi bisa dibuka dari atas dulu, kemudian baru sisi bawahnya. Ini bisa difungsikan jadi ketika mungkin siang hari supaya lebih privasi, yang bagian bawah saja ditutup supaya bagian atas tetap terbuka supaya ada akses penghawaan yang bagus ya untuk bisa masuk ke area dalam rumahnya. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian sisi kiri lagi. Nah teman-teman, sebelum saya ke area teras, saya ingin tunjukkan ya untuk area di belakang saya ini. Nah, ini adalah akses menuju ke area belakang rumah teman-teman. Tapi yang menariknya juga di bagian sisi kiri ini masih terdapat bangunan, ini adalah pavilion ya teman-teman. Nanti mungkin kita coba intip setelah kita bahas untuk bagian rumah induknya. Oke, kita langsung lihat untuk area terasnya teman-teman. Untuk area teras di sini sangat lega sekali ya, dengan model agak sedikit lengkung di sini. Kemudian juga untuk bagian dinding-dindingnya semua ini menggunakan batu-batu ya teman-teman. Nah, untuk bagian pintunya juga masih model-model lawas ya teman-teman. Di sini juga masih terdapat semacam kaca patri. Oke, mungkin kita langsung intip untuk bagian dalam rumahnya seperti apa. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di dalam bangunan induknya ya. Tampilannya bagaimana menurut teman-teman? Keren ya. Nah, di sini teman-teman, untuk semua keseluruhan lantai di rumah ini dia masih menggunakan ubin teraso ya. Tampilannya full hingga sampai ke bagian belakangnya teman-teman. Nah, yang menariknya untuk rumah lama itu memiliki ciri khas tersendiri teman-teman. Di antaranya seperti bagian kamar ya. Untuk bagian kamar layoutnya itu sejajar ya, berada di satu sisi. Jadi di dalam rumah ini terdapat 3 kamar tidur ya untuk di bangunan induknya ini. Nah, posisinya berada di samping kanan saya ini teman-teman. Jadi berjeret ya, dari 1, ada 2 dan 3 teman-teman. Dan di bagian dalamnya nanti terdapat pintu penghubung ya, satu sama lain. Nah,
Mungkin sebelum saya bahas untuk ke area belakang, saya tunjukkan dulu ya seperti apa kamarnya. Nah teman-teman, sebelum saya masuk ke kamarnya, saya ingin tunjukkan ya. Di sini untuk bagian pintu maupun kusen-kusennya, dia menggunakan kayu jati kuno. Ini tapi sudah definisi pelitur ya. Tampilannya lihat teman-teman, walaupun umurnya ini sudah sekitar cukup lama, tapi sangat bagus sekali ya sampai sekarang. Oke, mungkin kita coba masuk. Nah teman-teman, ini adalah kamar pertama ya. Untuk luasannya ini sekitar 5x4 teman-teman. Di sini untuk bagian lantainya juga masih sama ya, menggunakan ubin teraso. Kemudian di bagian depan ini terdapat bukaan jendela ya, seperti yang saya tunjukkan tadi di awal teman-teman. Nah, yang ingin saya tunjukkan lainnya adalah di bagian sisi kiri. Nah, ini adalah pintu penyambung untuk ke kamar selanjutnya teman-teman. Dan di kamar kedua pun juga masih sama ya, terdapat pintu penyambung ini. Nah kebetulan untuk di rumah ini yang bisa kita review hanya kamar satu ini teman-teman, yang berada di depan ya. Untuk kamar kedua dan ketiga kebetulan sedang dikunci teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk bahas area selanjutnya. Kita kembali lagi ke bagian tengah rumahnya ya. Di sini yang ingin saya tunjukkan adalah bagian plafonnya teman-teman. Untuk bagian plafon ini masih orisinil sekali ya. Tampilannya juga sama dengan rumah Pak Irawan. Mungkin kalian bisa cek videonya di sini teman-teman. Di bagian atas itu bisa kalian lihat ya, terdapat bagian panjang yang hitam itu adalah kisi-kisi ventilasi udara supaya bisa menjaga kelembapan suhu di bagian area dalam rumahnya teman-teman. Desain rumah lama itu juga masih mempertimbangkan segi fungsional ya. Bisa dilihat di sini. Ini bahannya dari batu ya teman-teman. Kemudian di bagian tengahnya masih diberikan semacam tempat kalian bisa menaruh barang-barang kalian di sini. Kemudian menariknya di antara area satu dan area kedua di bagian tengahnya masih dibatasi dengan semacam bentukan yang cukup menarik dengan bahan kayu jati ya teman-teman, kayu jati kuno. Nah untuk di bagian depan ini mungkin kalian bisa fungsikan nantinya sebagai area ruang tamu ya. Sedang untuk di area tengah bisa difungsikan sebagai area ruang keluarga teman-teman. Nah untuk pencahayaan tidak perlu bingung ya, di bagian kiri ini masih terdapat bukaan jendela yang sangat besar teman-teman. Ini mengarah ke arah pavilion sebelah kiri. Di bagian kanan saya ini adalah pintu untuk menuju ke kamar kedua di rumah ini teman-teman. Untuk di kamar kedua ini di dalamnya terdapat kamar mandi dalam ya. Itu pun juga sama untuk di kamar ketiga yang ada di belakang saya teman-teman. Nah mungkin kita lanjut. Untuk menuju ke area ketiga, di area tengah ini dia dibatasi dengan adanya partisi pintu geser ya. Mana yang di sini untuk partisi pintu gesernya di sini dia masih menggunakan kaca patri kuno ya teman-teman. Tampilannya sangat unik dan khas sekali ya untuk ramah-ramah zaman dahulu. Untuk area ketiga ini mungkin kalian bisa fungsikan sebagai area ruang makan teman-teman. Jadinya ketika ada tamu pun privasi kalian terjaga dengan adanya pintu sliding ini. Untuk di area ketiga ini ada yang menarik ya, untuk bagian plafonnya dia model tersendiri ya, beda dengan area pertama dan juga area kedua. Dia modelnya cenderung flat ya teman-teman, hanya diberikan aksen petak-petak saja. Kemudian untuk pencahayaan di area ketiga juga masih terdapat di bagian kiri ya, yang langsung mengarah ke arah pavilion sebelah kirinya. Nah di kanan saya ini terdapat pintu menuju ke kamar ketiga di rumah ini teman-teman. Untuk tampilan pintunya semuanya sama ya teman-teman. Dari bahan kayu jati dipadukan dengan ada kaca patri sedikit di bagian atasnya. Kemudian yang mencuri perhatian saya adalah bentukan lampunya ini teman-teman. Untuk lampunya ini juga sangat klasik sekali ya, tampilannya sangat bagus. Kemudian di bagian belakang ini terdapat akses menuju ke area belakangnya teman-teman. Di sini dibatasi dengan adanya pintu double ya. Pintu pertama di sini dia menggunakan pintu kasa nyamuk ya. Kemudian juga di baliknya terdapat pintu solid. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya berada di area belakang rumahnya ya. Di kanan saya ini terdapat wastafel yang sangat antik teman-teman. Ini wastafelnya orisinil ya, dari zaman dulu. Kenapa di sini ada wastafel? Berhubung di kanan saya ini terdapat area kamar mandinya teman-teman. Mungkin kita coba intip ya. Untuk kamar mandi di sini pintunya double ya. Bagian depan diberikan teralis besi dan di bagian dalamnya masih diberikan pintu solid teman-teman. Yuk kita coba intip. Nah, bisa dilihat teman-teman, tampilan kamar mandinya benar-benar lawas sekali ya. Di sini juga masih diberikan ubin setengah, kemudian di bagian atas juga masih terdapat bukaan jendela ya teman-teman. Untuk di bagian
kiri saya ini adalah area klosetnya teman-teman. Jadi terdapat dinding pemisah ya antara bak air dengan area klosetnya. Nah, yang menariknya di bagian kanan ini terdapat pintu. Ini juga bisa diakses dari kamar ketiga teman-teman. Jadi untuk kamar mandi ini bisa diakses dari luar maupun dari dalam kamar ketiga. Oke, mungkin kita lanjut ya ke area selanjutnya. Nah teman-teman, di kiri saya ini terdapat area lahan hijau yang cukup besar ya. Di bagian belakangnya masih terdapat 2 kamar dan juga ada 1 gudang kecil, dan kemudian juga masih terdapat kamar mandi lagi teman-teman di bagian belakangnya. Nah untuk di sisi kiri saya ini mungkin untuk bagian dinding-dindingnya ini mungkin tambahan ya, tapi untuk sekarang difungsikan juga untuk sebagai gudang teman-teman. Nah mungkin kita lanjut untuk lihat bagian carport dalamnya teman-teman. Nah teman-teman, untuk area carport dalamnya cukup panjang sekali ya. Ini bisa muat hingga 3 mobil teman-teman, ditambah depan berarti ada 4 mobil untuk di bagian sisi kanan rumahnya ya teman-teman. Nah di bagian atas ini sepertinya adalah tambahan dari pemilik ya. Rumah lama biasanya terbuka untuk bagian sisi sampingnya, berhubung di bagian belakang sana terdapat garasi dalam. Jadi untuk garasi dalam masih bisa difungsikan untuk menyimpan 1 mobil teman-teman. Untuk bagian lantai-lantai di bagian carportnya ini juga masih sama ya, menggunakan bakutu kerikil. Nah di bagian samping kiri saya ini terdapat bukaan jendela yang mengarah untuk bagian sisi kamar teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut ya untuk lihat area selanjutnya. Nah teman-teman, di area belakang ini masih terdapat 4 ruangan ya di sebelah kiri saya. Ada yang difungsikan sebagai dapur kotor, dan ini adalah untuk area dapur yang terbuka teman-teman di sebelah kanan saya ya. Kemudian di bagian belakang sendiri juga masih terdapat ruangan untuk difungsikan sebagai tempat cuci baju ya. Dan untuk di bagian kiri saya ini, ruangan ketiga juga difungsikan untuk tempat menyimpan barang teman-teman. Untuk bagian plafon di area belakang memang tidak terlalu tinggi ya dibandingkan dengan bangunan induk. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke area selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, di kiri saya ini adalah akses keluar ya, dan di sebelah belakang saya ini adalah pavilionnya. Tapi sebelum kita bahas pavilionnya, saya ingin tunjukkan di area belakang juga masih terdapat 1 kamar mandi. Tampilannya di sini bisa dilihat teman-teman, untuk bagian handle-nya dan juga penguncinya masih model-model lawas ya. Oke, mungkin kita coba intip bagian dalamnya. Untuk tampilannya juga hampir sama dengan kamar mandi yang pertama tadi ya. Di sini masih terdapat wastafel dengan model yang lawas dan original. Untuk bagian kloset juga masih dibatasi dengan adanya dinding partisi ini teman-teman. Di sini juga masih terdapat skylight untuk bagian atasnya. Oke, kita lanjut. Di kiri saya ini adalah akses belakang dari pavilionnya, tapi mungkin kita coba review dari bagian pintu depannya teman-teman. Yuk. Nah, ini adalah teras bagian depan pavilionnya ya. Di sini cukup lebar, nanti kalian bisa tambahkan kursi santai di area sini teman-teman. Untuk pavilion sendiri nantinya bisa kalian fungsikan sebagai kamar tamu ya. Jadi ketika ada saudara ataupun teman-teman yang ingin menginap di rumah kalian, bisa kalian tempatkan di area pavilion ini. Untuk bagian pintu depannya juga tampilannya klasik ya, dengan model sliding ditambahkan dengan adanya kaca patri. Di bagian kanan kiri juga masih ditambahkan jendela dengan model yang sama ya, terdapat 2 bagian. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian dalam pavilionnya. Untuk bagian pavilion dalamnya ini juga masih terbagi beberapa bagian teman-teman. Di bagian sini mungkin bisa difungsikan juga sebagai tempat berkumpul, jadinya bisa bersantai di sini, tempat duduk. Nah, untuk bagian plafon juga tampilannya sama ya dengan bagian rumah induknya. Kemudian di bagian belakang saya ini terdapat partisi pintu untuk menuju ke area kedua ya, di area pavilion ini. Modelnya juga sama dengan model sliding. Untuk bahannya juga masih menggunakan kayu jati kuno teman-teman. Nah, kemudian ini adalah area keduanya teman-teman. Di sini mungkin bisa digunakan sebagai area tempat tidurnya ya teman-teman. Untuk bagian pencahayaan berada di depan saya ini, dia juga langsung mengarah ke arah bangunan induknya teman-teman. Nah, di samping kanan ini terdapat pintu akses menuju ke bagian belakang rumah tadi teman-teman. Untuk modelnya juga sama dengan model sliding.
Nah, teman-teman, itu tadi review lengkap untuk rumahnya. Gimana menurut kalian untuk rumahnya? Keren sekali ya. Walaupun tampilan lawas, tapi dalamnya sangat kelihatan keren sekali. Nah, teman-teman, seperti info yang saya sampaikan di awal, rumah ini sedang dijual ya. Jika kalian tertarik untuk rumahnya dan sangat serius, kalian bisa kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi ya. Untuk perihal harga ataupun ingin survei lokasi juga bisa. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian ya. Saya Denny Gunawan pamit, sampai jumpa di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!